Aku malu dijodohkan dengan dosenku sendiri, namun nasibku justru begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu, aku duduk di meja belajar, menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Skripsiku belum selesai, padahal tenggat waktu semakin dekat. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku melayang ke arah hal lain. Sejak siang tadi, perasaanku gelisah, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Benar saja, tak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu kamarku. Dinda, ada yang mau ayah dan ibu bicarakan. Suara ayah terdengar tegas namun lembut. Aku menghela napas, menyimpan laptop ke samping, lalu berjalan keluar kamar. Di ruang tamu, kedua orang tuaku sudah duduk dengan ekspresi serius. "Duduklah, nak," ujar ibu dengan senyum yang tampak dipaksakan. Aku menurut, meski dalam hati bertanya-tanya. Rasanya sudah lama aku tidak dipanggil untuk berbicara serius seperti ini. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ayah berdeham sebelum akhirnya membuka pembicaraan. "Dinda, ayah dan ibu sudah memikirkan sesuatu untuk masa depanmu. Kami ingin kamu menikah," katanya tanpa basa-basi. Aku membeku. "Menikah? Dengan siapa? Ini lelucon, kan?" Mataku beralih ke ibu, berharap beliau akan mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi ibu justru mengangguk, membenarkan kata-kata ayah. "Kami sudah menjodohkanmu, nak. Orangnya baik, mapan, dan bisa membimbingmu." Aku merasa perutku mual. "Siapa?" tanyaku dengan suara tercekat. Ayah dan ibu saling pandang sebelum akhirnya ayah menjawab, "Pak Doni." Aku nyaris tertawa karena mengira ini hanya candaan buruk. "Pak Doni? Dosenku sendiri? Orang yang sering kujumpai di kampus. Walaupun usianya tidak terpaut jauh dariku, tapi aku tidak mau. Tidak mungkin." Tapi melihat wajah serius ayah dan ibu, aku tahu ini bukan lelucon. Ini nyata. Tidak mungkin. Aku tidak bisa. Aku menggeleng keras. Aku masih kuliah, masih harus menyelesaikan skripsi. Aku belum siap menikah, apalagi dengan seseorang yang seperti Pak Doni. Pak Doni adalah pria baik, bertanggung jawab, dan bisa menjagamu, kata ibu, berusaha menenangkanku. Dia juga sudah setuju. Setuju? Aku hampir berteriak. Dia bahkan tidak pernah menanyakan pendapatku. Bagaimana bisa ayah dan ibu mengambil keputusan sepenting ini tanpa bicara denganku dulu? Ayah menghela napas panjang. "Kami melakukan ini demi kebaikanmu, Dinda. Pernikahan ini akan membawa masa depan yang lebih baik untukmu." Aku merasa seperti ditampar. Kebaikanku? Sejak kapan menikah dengan seseorang yang bahkan tidak kucintai adalah hal yang baik? Aku ingin protes, ingin menolak sekuat tenaga. Tapi tatapan mata ayah begitu tegas, seolah mengatakan bahwa keputusannya sudah bulat. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas hidupku. Aku ingin lari, ingin menjerit, ingin memberontak. Tapi tubuhku hanya bisa diam, seolah kehilangan tenaga. Aku merasa seperti boneka yang dipaksa mengikuti skenario yang sudah ditentukan tanpa bisa memilih jalan hidup sendiri. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar, berusaha memahami bagaimana hidupku bisa berubah secepat ini. Aku tahu, apapun yang kukatakan tidak akan mengubah keputusan mereka. Aku hanya bisa berharap ini semua hanya mimpi buruk, dan aku akan terbangun keesokan paginya untuk mendapati semuanya kembali seperti semula. Tapi aku tahu, harapan itu sia-sia. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, seperti biasa, aku berjalan menuju kampus dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Pikiran-pikiran buruk terus mengisi kepalaku. Tidak hanya tentang skripsi yang semakin menumpuk, tetapi juga keputusan orang tuaku yang begitu tiba-tiba menjodohkanku dengan Pak Doni. Aku masih tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan ini? Apakah mereka benar-benar ingin aku hidup dengan seseorang yang hampir 10 tahun lebih tua dariku?
seseorang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku bahkan tidak pernah memikirkan pernikahan dalam waktu dekat, apalagi dengan seorang dosen yang terkenal tegas dan penuh aturan seperti Pak Doni. Namun, tak lama setelah aku sampai di kampus, aku merasa seperti dunia berputar semakin cepat. Ponselku bergetar. Itu pesan dari ibuku. Dinda, ingat besok pertemuan dengan Pak Doni, ya? Kami ingin kamu berdua berbicara dengan baik-baik. Pesan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus merasa apa. Apakah ini keputusan yang sudah tak bisa kuubah lagi? Apakah aku benar-benar harus melangkah ke dalam pertemuan yang tidak kuinginkan ini? Aku memutuskan untuk menatap layar ponselku tanpa berpikir lama, mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua adalah bagian dari takdir yang harus kuterima. Saat waktu pertemuan tiba, aku dipanggil ke ruang dosen. Langkahku terasa berat, dan setiap detik yang berlalu seolah mengingatkan betapa buruknya situasi ini. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menangis, untuk tetap tegar menghadapi pertemuan ini. Aku mengatur napasku dan membuka pintu ruang dosen dengan tangan yang gemetar. Pak Doni sudah duduk di balik mejanya, mengenakan jas yang membuatnya terlihat lebih serius dari biasanya. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Ada kehangatan, ada ketegasan, tapi aku tetap merasa canggung. Aku hanya bisa tersenyum paksa, berharap ini segera berakhir. "Selamat pagi, Dinda," katanya sambil berdiri dan mengulurkan tangan. "Terima kasih sudah datang." Suaranya tenang, seperti biasa, namun aku merasa seperti ada jarak yang sangat jauh antara kami. Aku hanya membalas dengan senyum kecil, lalu duduk di kursi di depan mejanya. Tidak ada kata-kata pembuka. Kami hanya terdiam untuk beberapa saat, seolah sedang mencari topik yang tepat untuk dibicarakan. Akhirnya, Pak Doni membuka percakapan. "Dinda, saya tahu ini bukan situasi yang mudah untukmu," katanya dengan lembut, "tapi percayalah, saya di sini bukan untuk memaksakan sesuatu. Saya ingin kita berbicara dari hati ke hati." Aku mengangguk perlahan, mencoba untuk mendengarkan meskipun hatiku menolak. "Saya mengerti jika kamu merasa terkejut," lanjutnya, "tapi saya ingin kamu tahu bahwa ini bukan keputusan yang datang begitu saja. Orang tua kita sudah saling mengenal, dan mereka merasa ini adalah jalan yang baik untuk masa depanmu." Kata-kata Pak Doni terdengar bijaksana, tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya semakin membuatku merasa tersudutkan. Apa maksudnya dengan masa depanmu? Aku tidak pernah meminta keputusan seperti ini. Aku hanya ingin menyelesaikan kuliah dan meraih impian yang sudah lama aku rencanakan. Aku mencoba berbicara, meskipun suara yang keluar dari mulutku terasa terpaksa. "Pak Doni, saya rasa saya belum siap untuk hal seperti ini," kataku dengan suara yang hampir bergetar. "Saya masih ingin fokus pada kuliah saya. Pernikahan, apalagi dengan seseorang yang jauh lebih tua dari saya, itu bukanlah hal yang saya bayangkan." Aku bisa melihat raut wajah Pak Doni berubah. Ada keheningan sejenak sebelum dia kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih lembut, seolah memahami kegelisahanku. "Dinda, aku mengerti perasaanmu," ujarnya, "dan aku tidak akan pernah memaksamu untuk menerima ini begitu saja. Aku ingin kita berproses bersama. Aku tidak mengharapkan apapun selain kebahagiaanmu. Aku tahu, mungkin ini terasa aneh dan cepat, tapi aku akan memberikan waktu yang kamu butuhkan." Kata-katanya terasa tulus, dan seketika itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Namun, keraguan masih tetap menggerogoti pikiranku. Bagaimana aku bisa menerima seseorang yang sudah begitu jauh jaraknya dari diriku, baik usia, pengalaman, maupun cara berpikir? Sementara aku masih merasa seperti seorang anak yang mencoba mencari tempat di dunia ini, dia sudah jauh lebih matang, lebih berpengalaman. Bagaimana aku bisa membayangkan masa depan bersamanya? Suasana menjadi hening kembali, dan aku hanya bisa menundukkan kepala, merenung. "Aku tahu ini sulit," lanjut Pak Doni, "tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa aku akan bersabar. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Kita bisa berjalan perlahan, sesuai keinginanmu." Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua kata-katanya begitu bijaksana, penuh pengertian, dan aku merasa seolah sedang menghadapi ujian berat yang tidak bisa kutanggapi dengan emosi. Pada akhirnya, pertemuan itu berakhir dengan kata-kata perpisahan yang hangat,
Meskipun hati kecilku tetap terasa berat. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Sedikit lega karena Pak Doni menunjukkan kesabaran, tapi juga merasa semakin bingung tentang bagaimana menghadapi kenyataan ini. Hidupku seolah terbalik. Aku berjalan keluar kampus dengan langkah yang terasa hampa, seolah tak tahu harus melangkah kemana. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, namun tak tahu arah mana yang harus kutuju. Dan saat itu, aku menyadari satu hal. Meskipun Pak Doni terlihat begitu sabar dan pengertian, aku tetap merasa bahwa masa depanku sedang dijalani oleh orang lain, bukan olehku sendiri. Hari itu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. 3 bulan terasa seperti 3 hari. Waktu berlalu begitu saja tanpa bisa kucegah. Sejak pertemuan pertamaku dengan Pak Doni, aku masih berusaha mencari alasan untuk menolak pernikahan ini. Namun, setiap kali aku mencoba mengungkapkan keberatanku, orang tuaku selalu memiliki jawaban yang membuatku merasa tidak berdaya. Ayah dan ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Dinda, kata ayah dengan nada yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini akan membuat masa depanmu lebih terjamin. Doni orang baik, bertanggung jawab, dan dia bisa membimbingmu. Aku ingin membantah. Aku ingin mengatakan bahwa kebahagiaanku tidak seharusnya ditentukan oleh status pernikahan atau oleh orang lain. Tapi saat melihat ekspresi mereka, penuh keyakinan, penuh harapan, aku merasa seperti seorang anak kecil yang tidak punya hak untuk menolak. Hari-hari berlalu dalam kebingungan dan kepasrahan. Aku menjalani semuanya dengan perasaan kosong. Pak Doni memang tidak pernah memaksaku. Dia selalu berbicara dengan lembut, penuh pengertian, seolah ingin membuatku merasa nyaman. Tapi justru sikapnya itu semakin membuatku merasa terjebak. Bagaimana aku bisa membenci seseorang yang tidak pernah berbuat jahat padaku? Bagaimana aku bisa menolak seseorang yang selalu sabar menunggu meskipun aku tidak pernah menunjukkan ketertarikan sedikitpun? Dan akhirnya, tanpa sempat benar-benar memahami bagaimana aku sampai ke titik ini, hari pernikahan itu tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih dengan hiasan rendah halus yang menjuntai di lengan. Aku menatap pantulan diriku sendiri, mencari tanda-tanda kebahagiaan di wajahku, tapi yang kutemukan hanyalah sepasang mata yang terlihat lelah dan kosong. Para perias sibuk menyempurnakan riasanku, memasangkan sanggul di rambutku, menyemprotkan wewangian yang semestinya membuatku merasa istimewa hari ini. Tapi aku tetap diam. Hampa. Di luar, aku bisa mendengar suara tamu-tamu yang mulai berdatangan, ucapan selamat yang bersahutan, dan tawa keluarga yang berbahagia. Mereka semua melihat ini sebagai momen yang indah, sebuah pernikahan yang sempurna. Namun bagiku, ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa kuhindari. Ibu masuk ke kamar dan tersenyum melihatku. "Kamu cantik sekali, Nak," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, menghindari tatapannya. "Dinda, ayah dan ibu hanya ingin kamu bahagia," lanjutnya, suaranya lembut, seolah tahu betapa berat hatiku saat ini. Aku menggigit bibir. Aku ingin bertanya, tapi bagaimana kalau ini bukan kebahagiaan yang aku inginkan? Namun, pertanyaan itu hanya terjebak dalam tenggorokanku. Aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah mengerti. Aku tahu bahwa bagi mereka, kebahagiaan bukanlah tentang bagaimana perasaanku, melainkan tentang kepastian dan keamanan hidup yang mereka pikir bisa diberikan oleh Pak Doni. Seorang wedding organizer mengetuk pintu. "Dinda, sudah waktunya." Aku menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri. Tidak ada jalan kembali. Aku harus melalui ini. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju pelaminan. Suasana akad nikah terasa begitu hikmat. Aku duduk di samping Pak Doni, yang terlihat tenang seperti biasanya. Tangan-tangannya terlipat rapi di atas lutut, seolah tidak ada ketegangan sama sekali di dalam dirinya. Kontras dengan diriku yang sejak tadi berusaha menahan gemetar. Saat penghulu mulai membaca ijab kabul, aku hampir tidak bisa mendengar apapun. Dunia terasa berputar. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku merasa seperti kehabisan napas. Aku tidak tahu apakah ini karena gugup atau karena kepanikan yang masih tersisa dalam diriku. Dan saat suara Pak Doni terdengar lantang dan tegas mengucapkan akad, semuanya terasa nyata. Aku telah menikah. Aku resmi menjadi istrinya. Ucapan selamat terdengar di sekelilingku,
orang-orang tersenyum, beberapa bahkan meneteskan air mata haru. Aku hanya bisa menundukkan kepala, menggenggam ujung kebayaku dengan erat untuk menahan air mata yang hampir jatuh. Ini bukan momen yang kuimpikan. Ini bukan pernikahan yang kubayangkan sejak kecil. Aku tidak tahu harus merasa apa. Senang? Lega? Atau justru semakin terjebak? Pak Doni menoleh ke arahku. Dinda, panggilnya pelan. Aku mengangkat kepala, menatap matanya yang tampak lembut dan penuh ketulusan. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, katanya lirih. Tapi aku berjanji, aku akan menjagamu dengan sebaik-baiknya. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Karena kenyataannya, aku sendiri tidak tahu apakah aku bisa menerima semua ini atau tidak. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan keheningan menyelimuti rumah, aku duduk di ujung ranjang, masih mengenakan gaun pengantinku. Aku merasa seperti orang asing di dalam hidupku sendiri. Di dalam kamar yang baru saja disiapkan untuk kami berdua, aku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Pak Doni duduk di sofa dekat jendela, membaca sesuatu di ponselnya. Dia tampak tenang, seolah memahami bahwa aku butuh waktu. "Kamu capek?" tanyanya setelah beberapa saat. Aku hanya mengangguk. Dia tersenyum kecil. "Kalau begitu, istirahatlah. Kita bisa bicara nanti, saat kamu sudah siap." Aku tidak menjawab. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit kamar, dan bertanya-tanya kapan aku bisa benar-benar menerima kenyataan ini. Apakah aku akan pernah bisa bahagia dalam pernikahan ini? Atau aku hanya akan terus menjalani hidup dengan perasaan kosong seperti ini? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, ini bukan kehidupan yang pernah aku bayangkan. Kehidupan setelah pernikahan terasa seperti mimpi yang belum bisa aku pahami. Aku masih kuliah seperti biasa, masih bertemu teman-temanku di kampus, dan masih mengerjakan skripsi yang belum selesai. Namun, ada satu hal yang berbeda. Aku bukan lagi Dinda yang sama. Aku kini adalah seorang istri. Istri dari seseorang yang juga dosen di kampusku sendiri. Kabar tentang pernikahanku menyebar lebih cepat dari yang aku bayangkan. Awalnya, hanya keluarga dan beberapa orang dekat yang mengetahuinya, tapi dalam waktu singkat, seluruh kampus mulai membicarakannya. Aku mulai merasakan tatapan-tatapan aneh saat berjalan melewati lorong fakultas, bisikan-bisikan pelan saat aku duduk di kelas, dan bahkan obrolan samar yang berhenti begitu aku datang. Aku bukan lagi hanya seorang mahasiswi biasa. Aku adalah istri Pak Doni. Salah satu kejadian yang paling menggangguku terjadi di kantin kampus. Aku sedang duduk sendirian, mencoba menikmati makan siangku, ketika tanpa sengaja aku mendengar sekelompok mahasiswa membicarakanku. Lo tahu nggak? Dinda itu ternyata udah nikah sama Pak Doni, kata seorang gadis dengan suara pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Serius? Pantesan dia dapat nilai bagus terus di kelasnya Pak Doni, sahut yang lain, suaranya penuh sindiran. Ya iyalah, kalau dosennya sendiri yang jadi suaminya, pasti gampang dapat nilai A, kata yang lain, diiringi tawa kecil. Aku terdiam. Tanganku yang sedang memegang sendok gemetar. Kata-kata mereka menyusup ke dalam pikiranku seperti racun yang menyakitkan. Mereka tidak tahu betapa sulitnya situasi ini bagiku. Mereka tidak tahu bahwa aku tidak pernah menginginkan pernikahan ini, bahwa aku bahkan masih berjuang untuk menerima kenyataan. Aku merasa dadaku sesak. Aku ingin berdiri dan berteriak, ingin mengatakan bahwa semua ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Tapi aku tahu, itu hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya, aku hanya bisa diam, menundukkan kepala, dan berusaha mengabaikan bisikan-bisikan mereka. Sejak saat itu, aku semakin menyadari bahwa dunia kampus tidak lagi terasa seperti tempat yang aman bagiku. Aku mulai lebih sering berjalan sendiri, menghindari tempat-tempat ramai, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mendengar omongan orang. Tapi sekeras apapun aku mencoba, kata-kata mereka tetap mengikuti kemanapun aku pergi. Di dalam kelas, aku juga merasakan perubahan. Beberapa teman yang dulu dekat denganku mulai menjaga jarak. Mereka tidak lagi mengajakku mengobrol seperti dulu. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai menunjukkan sikap dingin, seolah-olah aku telah berubah menjadi orang yang berbeda. Suatu hari, saat aku duduk di kelas menunggu dosen datang, seorang teman yang dulu cukup dekat denganku, Rina, mendekat dengan ekspresi canggung. Dinda,
Aku mau tanya sesuatu, katanya pelan. Aku menoleh. Apa? Dia ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, jadi, beneran kamu nikah sama Pak Doni? Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Iya. Rina menggigit bibirnya, lalu menghela napas. Kenapa nggak cerita ke kita sebelumnya? Tiba-tiba kita dengar kabar ini dari orang lain, dan jujur aja, banyak yang ngomongin kamu. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Aku tahu Rina bukan tipe orang yang suka bergosip, tapi aku juga tahu bahwa dia, seperti yang lain, mungkin juga mempertanyakan hal yang sama. Apakah aku menikah demi keuntungan akademik? Aku nggak cerita karena aku sendiri belum siap, jawabku jujur. Ini bukan sesuatu yang aku rencanakan. Rina terdiam. Aku bisa melihat ekspresi simpatinya, tapi aku juga tahu bahwa dalam pikirannya, pasti ada banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan. Setelah itu, Rina tidak lagi berkata apa-apa, dan aku pun tidak berusaha menjelaskan lebih jauh. Sejak hari itu, aku merasa semakin jauh dari teman-temanku. Aku tahu, aku bisa mencoba berbicara dan menjelaskan segalanya. Tapi apakah mereka akan benar-benar mengerti? Ataukah mereka hanya akan melihatku sebagai istri seorang dosen yang mungkin mendapat perlakuan istimewa? Hari-hari berlalu dengan perasaan semakin berat. Aku mulai enggan masuk kelas, mulai menghindari interaksi dengan orang lain. Setiap langkahku terasa seperti diawasi, setiap tatapan terasa seperti penghakiman. Aku pulang ke rumah dalam keadaan lelah, baik fisik maupun mental. Saat aku memasuki rumah, Pak Doni sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Dia menoleh saat melihatku masuk. Kamu kelihatan capek, katanya. Nada suaranya lembut. Aku hanya mengangguk dan berjalan ke arah kamar, ingin segera beristirahat. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu, suaranya terdengar lagi. Dinda, kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kamu bisa cerita padaku. Aku berhenti di ambang pintu, terdiam sejenak. Aku ingin mengatakan semuanya, tentang omongan orang-orang, tentang bagaimana aku merasa sendirian, tentang bagaimana aku merasa terjebak dalam situasi ini. Tapi pada akhirnya, aku hanya menggeleng. Nggak apa-apa. Aku cuma capek, jawabku pelan. Aku masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, lalu membiarkan diriku terjatuh ke atas kasur. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mengalir. Aku merasa sendirian di dunia ini. Tidak ada tempat yang terasa aman bagiku. Tidak di kampus. Tidak di rumah. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari perasaan ini. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa menjalani hidup ini tanpa merasa seperti orang asing di dalamnya. Hari-hari setelah kabar pernikahanku tersebar di kampus terasa semakin berat. Aku tidak hanya harus menghadapi bisikan-bisikan dan tatapan penuh arti dari teman-temanku, tetapi juga mulai merasakan bagaimana atmosfer kelas berubah. Aku tidak lagi merasa nyaman duduk di bangku kuliah seperti dulu. Aku tahu, seharusnya aku tetap fokus pada tugasku sebagai mahasiswa. Tapi bagaimana bisa, jika setiap langkahku terasa diawasi? Setiap kali aku masuk ke kelas, ada keheningan aneh yang menyelimuti ruangan. Seolah-olah semua orang baru saja membicarakanku sebelum aku datang. Tatapan-tatapan itu, yang awalnya sekadar rasa penasaran, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih menyudutkan. Ada yang menatapku dengan ekspresi sinis, ada yang berbisik-bisik dengan teman di sebelahnya, dan ada juga yang terang-terangan memperlihatkan ketidaksetujuannya terhadap pernikahanku dengan Pak Doni. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba tetap bersikap seperti biasa, menyelesaikan tugasku dan menjalani hidupku seperti sebelumnya. Tapi, lagi, kata-kata itu, kata-kata yang beredar di antara mahasiswa lain, tidak bisa kuabaikan begitu saja. Dinda pasti dapat nilai bagus karena dia istri dosen. Gila, enak banget hidupnya. Nggak perlu susah-susah belajar, tinggal minta nilai aja ke suaminya. Nggak heran dia sering dapat perhatian lebih di kelas. Aku muak. Aku ingin membantah, ingin berteriak bahwa semua nilai yang kudapatkan adalah hasil dari kerja kerasku sendiri. Tapi aku tahu, tidak ada yang akan benar-benar mendengarkanku. Mereka sudah punya kesimpulan sendiri. Suatu hari, aku duduk di perpustakaan, mencoba menyelesaikan bab terakhir skripsiku. Namun, fokusku benar-benar terganggu. Aku merasa ada beberapa pasang mata yang terus mengawasiku,
dan ketika aku menoleh, aku menangkap beberapa mahasiswa yang langsung membuang muka atau pura-pura sibuk dengan buku mereka. Aku menghela napas panjang. Aku ingin bertanya, salahku apa? Aku tidak pernah meminta pernikahan ini terjadi. Aku tidak pernah meminta Pak Arif menjadi suamiku. Tapi mereka semua melihatku seolah-olah aku adalah seseorang yang memanfaatkan keadaan. Lama-kelamaan, tekanan ini semakin sulit kutanggung. Aku mulai menghindari teman-temanku, bahkan yang selama ini baik padaku. Aku takut. Takut bahwa mereka pun berpikir seperti mahasiswa lain, bahwa mereka juga diam-diam meragukan integritasku. Aku mulai mengurangi interaksi dengan siapapun. Jika tidak ada kelas, aku lebih memilih diam di rumah daripada berada di lingkungan kampus yang terasa semakin menyesakan. Pak Doni mulai menyadari perubahan sikapku. Dia beberapa kali bertanya kenapa aku terlihat semakin murung, kenapa aku tidak pernah lagi mengobrol panjang dengannya seperti saat awal pernikahan. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku merasa hancur oleh bisikan-bisikan yang terus menghantuiku? Suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama, dia akhirnya menanyakannya secara langsung. "Dinda," katanya pelan, meletakkan sendoknya. "Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Tolong jangan pendam sendiri." Aku menatap piringku, kehilangan selera makan. Setelah beberapa detik terdiam, aku menghela napas. Orang-orang mulai membicarakan aku di kampus, kataku lirih. Mereka berpikir aku menikah denganmu hanya untuk mendapat keuntungan. Pak Doni menatapku dengan mata penuh perhatian. "Kamu tahu itu tidak benar, kan?" Aku tahu. Aku mengangguk. Suaraku mulai bergetar. Tapi mereka tidak peduli. Mereka tetap akan menghakimi. Dia terdiam sesaat sebelum menjawab. Aku bisa bicara dengan mereka. Aku bisa menjelaskan bahwa kamu tidak pernah mendapat perlakuan khusus dariku. Aku tersenyum kecil, pahit. Itu tidak akan mengubah apapun. Justru mungkin akan membuat mereka semakin curiga. Pak Doni menghela napas. Aku tahu dia ingin membantuku, tapi aku juga tahu ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Aku harus menghadapi ini sendiri. Tekanan itu semakin membesar hingga aku mulai merasa tidak sanggup lagi menghadapi semuanya. Aku mulai kehilangan semangat untuk kuliah. Mulai sering melewatkan kelas hanya karena tidak ingin menghadapi tatapan sinis dari teman-teman sekelas. Aku berbohong pada Pak Doni, mengatakan bahwa aku hanya lelah, bahwa aku butuh istirahat. Tapi kenyataannya, aku mulai merasa takut untuk pergi ke kampus. Hingga suatu hari, aku benar-benar tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku pulang lebih awal dan langsung masuk ke kamar. Aku mengunci pintu, menutup wajah dengan bantal, dan menangis sepuasnya. Aku merasa tidak kuat. Aku merasa terjebak di dalam situasi yang tidak bisa aku kendalikan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa keluar dari pernikahan ini karena itu akan mengecewakan keluargaku. Aku tidak bisa keluar dari kampus karena aku sudah terlalu dekat dengan kelulusan. Tapi aku juga tidak bisa terus bertahan dengan semua tekanan ini. Aku ingin menyerah. Aku ingin menghilang. Aku ingin bebas. Namun, aku tahu, kebebasan itu bukan sesuatu yang bisa kudapatkan dengan mudah. Aku harus menemukan cara untuk bertahan, tapi aku tidak tahu berapa lama lagi aku sanggup menanggung semuanya. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku mulai berubah dari sekadar lelah menjadi benar-benar frustasi. Tekanan yang semakin besar di kampus, komentar sinis dari teman-teman, dan beban psikologis karena merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak pernah aku inginkan membuatku seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan malam itu, aku akhirnya meledak. Pak Doni baru saja pulang dari kampus saat aku duduk di ruang tamu, menatap layar laptop tanpa benar-benar memahami apa yang sedang kulakukan. Skripsiku seharusnya hampir selesai, tapi aku sama sekali tidak bisa fokus. Aku merasa kosong. Seolah-olah seluruh energiku telah terkuras habis oleh tekanan yang terus-menerus menghimpitku. Dia meletakkan tasnya di meja dan duduk di sampingku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Aku tidak langsung menjawab. Aku menutup laptop dengan kasar, menghela napas panjang, lalu akhirnya berkata, "Menurutmu, aku terlihat baik-baik saja?" Pak Doni terdiam sejenak, jelas terkejut dengan nada suaraku yang tajam. "Dinda,
Aku tahu kamu sedang merasa tertekan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku tertawa kecil, pahit. Kamu ada di sini untukku? Kalau kamu benar-benar peduli, kamu nggak akan membiarkan ini semua terjadi sejak awal. Dia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku berdiri, menatapnya dengan kemarahan yang selama ini kupendam. Aku nggak pernah ingin menikah. Aku nggak pernah ingin menjadi istrimu. Tapi aku dipaksa untuk menerima semuanya. Dan sekarang aku harus menanggung semua konsekuensinya sendirian. Pak Doni menghela napas, mencoba menahan emosinya. Dinda, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku juga tidak pernah berniat memaksamu. Aku menikahimu karena aku peduli padamu. Aku menggeleng, merasa semakin marah. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu seharusnya menolak perjodohan ini sejak awal. Kamu seharusnya tahu bahwa aku belum siap. Aku pikir. Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku pikir kita bisa mencoba membangun sesuatu bersama. Aku pikir kita bisa saling mengenal dan mungkin, seiring waktu, kamu bisa menerimaku. Aku tertawa lagi, kali ini dengan nada putus asa. Menerimamu? Aku bahkan tidak bisa menerima hidupku sendiri sekarang. Aku bisa melihat matanya yang mulai dipenuhi dengan kesedihan. Tapi saat itu, aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah. Terlalu frustasi untuk memikirkan perasaannya. Aku hanya ingin mengeluarkan semua yang selama ini tertahan di dalam dadaku. Aku kehilangan semuanya sejak menikah denganmu. Lanjutku, suaraku bergetar karena amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Aku kehilangan teman-temanku. Aku kehilangan rasa percaya diriku. Aku kehilangan kebebasanku. Dan kamu ingin aku menerimanya begitu saja. Pak Doni menatapku dengan ekspresi terluka. Dinda, aku tidak pernah ingin membuatmu kehilangan apapun. Aku hanya ingin membangun hidup bersamamu. Tapi aku tidak ingin hidup bersamamu, teriakku, tanpa menyadari betapa menyakitkannya kata-kataku untuknya. Sejenak, ruangan itu hening. Pak Doni tidak langsung membalas. Dia hanya duduk di sana, menatapku dengan ekspresi yang sulit aku artikan. Aku bisa melihat sesuatu dalam matanya, kesedihan, kekecewaan, dan mungkin sedikit rasa sakit. Setelah beberapa detik, dia akhirnya menghela napas panjang. Kalau itu yang benar-benar kamu rasakan, katanya pelan, suaranya lebih lembut dari yang aku harapkan. Apa yang kamu ingin aku lakukan, Dinda? Aku membuka mulut, ingin menjawab, tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Aku hanya tahu bahwa aku ingin keluar dari situasi ini, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku nggak tahu. Aku akhirnya berkata, suaraku hampir berbisik. Pak Doni berdiri, menatapku dengan tatapan penuh kesabaran yang entah kenapa malah membuatku semakin marah. Kalau begitu, aku akan memberimu waktu. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak, Dinda. Kalau kamu benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Aku terdiam. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Dia berjalan ke kamar tanpa mengatakan apa-apa lagi, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Aku seharusnya merasa lega, tapi justru ada perasaan aneh yang muncul dalam dadaku, perasaan yang tidak bisa aku pahami. Aku menatap pintu kamar yang kini tertutup rapat. Aku tahu aku sudah mengatakan hal-hal yang mungkin menyakitinya, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Aku sudah terlalu lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, satu hal yang aku sadari saat itu adalah bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam keadaan setengah-setengah, di antara ingin menerima dan ingin melarikan diri. Aku harus membuat keputusan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar mempertimbangkan untuk pergi. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar tenang. Rasanya seperti sudah berbulan-bulan sejak aku bisa bernapas tanpa merasa ada beban berat di dadaku. Malam itu, setelah pertengkaranku dengan Pak Doni, aku duduk di tepi tempat tidur dengan kepala yang penuh dengan pikiran. Mataku terasa panas, tapi air mataku sudah habis. Aku lelah menangis, lelah merasa marah, dan lelah berpura-pura baik-baik saja. Aku menatap sekeliling kamar yang kini sudah menjadi bagianku sejak pernikahan ini. Dindingnya bersih.
rapi, tanpa jejak kehadiranku yang nyata. Lemari kayu di sudut ruangan berisi baju-bajuku, tapi tidak ada satupun yang benar-benar mencerminkan siapa aku. Di meja, ada buku-buku Pak Doni yang tersusun rapi, sebagian bertumpuk dengan beberapa bukuku yang masih tersisa dari masa sebelum pernikahan. Semua tampak begitu normal, begitu teratur, tapi aku merasa asing di dalamnya. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Tanpa banyak berpikir lagi, aku berdiri, mengambil ranselku, dan mulai memasukkan beberapa pakaian seadanya. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu aku harus pergi. Aku harus keluar dari tempat ini, meskipun hanya untuk sementara. Aku butuh waktu untuk sendiri, jauh dari tekanan yang terus menghantuiku. Aku membuka pintu kamar dengan hati-hati. Rumah terasa sunyi. Pak Doni sudah masuk ke kamarnya beberapa jam yang lalu dan tidak keluar sejak itu. Aku berjalan perlahan melewati ruang tamu, menahan napas setiap kali lantai kayu berderit di bawah kakiku. Aku takut dia akan mendengar, takut dia akan menghentikanku. Tapi di saat yang sama, aku juga berharap dia akan tetap tertidur, agar aku bisa pergi tanpa harus berhadapan dengannya lagi. Saat aku akhirnya mencapai pintu depan, tanganku sedikit gemetar saat meraih gagang pintu. Aku menoleh sekali lagi ke belakang, ke dalam rumah yang kini terasa lebih seperti penjara daripada tempat tinggal. Aku menutup mata, mengambil napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu dengan hati-hati. Udara malam langsung menyambutku, dingin dan segar, seolah-olah dunia di luar ini berbeda dari dunia yang selama ini menghimpitku. Aku melangkah keluar, menutup pintu pelan, lalu mulai berjalan tanpa tujuan yang jelas. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin. Langkahku membawaku ke sebuah taman kecil di pinggiran kota, tempat yang sering kudatangi saat butuh ketenangan. Duduk di bangku taman dengan ransel di sampingku, aku menatap langit malam yang gelap dan kosong. Tidak ada bintang, hanya bulan yang samar tertutup awan. Angin malam berhembus, membuatku merapatkan jaket tipis yang kukenakan. Aku mengeluarkan ponsel dari saku, menatap layarnya yang dipenuhi pesan dari orang tuaku dan beberapa temanku. Aku mengabaikan semuanya. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun sekarang. Aku hanya ingin sendiri. Aku berpikir untuk menelepon seorang teman, seseorang yang bisa menampungku sementara. Tapi kemudian aku ragu. Apakah mereka benar-benar peduli? Ataukah mereka hanya akan bertanya-tanya kenapa aku tiba-tiba pergi, menambah beban yang sudah cukup berat di pundakku? Akhirnya, aku mematikan ponsel dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Aku memeluk lututku, menundukkan kepala, dan membiarkan pikiranku mengembara. Apakah aku sudah mengambil keputusan yang benar? Aku tidak tahu. Tapi setidaknya, untuk saat ini, aku merasa sedikit lebih bebas. Malam itu, aku menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Aku tidak berpikir panjang tentang konsekuensi yang mungkin terjadi. Aku hanya tahu bahwa aku butuh ruang untuk bernapas, jauh dari tekanan yang menghimpitku setiap hari. Aku tidak memberitahu siapapun kemana aku pergi, tidak juga meninggalkan pesan untuk Pak Doni atau keluargaku. Aku hanya membawa beberapa pakaian dan ponsel yang sengaja kumatikan agar tidak ada yang bisa menghubungiku. Namun, aku lupa satu hal, kepergianku tidak akan luput dari perhatian. Ketika keesokan harinya aku tidak hadir di kelas, beberapa teman mulai bertanya-tanya. Mereka mengira aku hanya sedang sakit atau terlalu malas untuk datang. Tapi saat mereka mencoba menghubungiku dan tidak mendapat jawaban, rasa penasaran itu berubah menjadi kekhawatiran. Salah satu dari mereka akhirnya menghubungi Pak Doni. Pak Doni langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semalam, dia memang tidak melihatku di rumah, tapi dia mengira aku hanya menghindarinya setelah pertengkaran kami. Dia tidak menyangka bahwa aku benar-benar pergi. Setelah beberapa kali mencoba meneleponku dan hanya mendapatkan nada sambung yang mati, dia mulai panik. Tanpa membuang waktu, dia menghubungi orang tuaku. Namun, alih-alih mendapat jawaban, dia justru membuat mereka semakin cemas. Ibuku menangis, ayahku terdengar marah, tetapi di balik kemarahan itu, ada ketakutan yang jelas dalam suara mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa aku berencana pergi, dan sekarang, mereka tidak tahu di mana aku berada. Pencarian pun dimulai. Pak Doni tidak hanya berdiam diri di rumah, menunggu aku kembali.
Dia mulai mencari ke tempat-tempat yang mungkin kukunjungi. Dia mendatangi kampus, bertanya pada teman-temanku, bahkan pergi ke kafe yang dulu sering kukunjungi saat masih menjadi mahasiswanya. Tidak ada yang tahu di mana aku. Setiap kali dia bertanya, dia mendapat jawaban yang sama. Dinda nggak bilang apa-apa. Dinda nggak pernah cerita soal rencana pergi. Aku memang tidak memberitahu siapapun. Aku hanya ingin sendirian. Tapi aku tidak menyadari betapa besarnya kekhawatiran yang kutinggalkan. Di saat yang sama, orang tuaku juga mulai mencari. Mereka menghubungi saudara-saudara yang tinggal di kota ini, menanyakan apakah aku datang ke rumah mereka. Namun, hasilnya nihil. Aku tidak ada di sana. Semakin lama aku tidak ditemukan, semakin besar ketakutan yang tumbuh dalam diri mereka. Sementara itu, di dalam hati Pak Doni, ada perasaan yang lebih dalam dari sekadar kekhawatiran. Ada ketakutan yang sulit dia jelaskan. Dia tahu bahwa aku mungkin membencinya sekarang, mungkin merasa terjebak dalam pernikahan ini, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa aku akan benar-benar pergi. Dan yang lebih menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa aku memilih untuk menghilang tanpa memberitahunya. Hari-hari berlalu, dan pencarian semakin intens. Pak Doni bahkan sampai melapor ke pihak kepolisian. Meskipun mereka tidak bisa banyak membantu karena aku pergi atas keinginanku sendiri dan bukan karena diculik. Namun, dia tidak menyerah. Setiap malam, dia menyusuri tempat-tempat yang mungkin kudatangi. Dia mengemudi tanpa tujuan, hanya berharap bahwa di suatu sudut kota, dia akan menemukan sosokku sedang duduk termenung. Seperti dulu saat aku masih menjadi mahasiswanya dan suka menyendiri di taman kampus. Namun, aku tidak ada di sana. Aku tidak ada di manapun. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan berhenti mencari. Malam itu hujan turun dengan deras. Aku duduk di dalam sebuah warung kopi kecil di pinggir kota, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Cangkir kopi di depanku sudah dingin, tapi aku tidak berniat menyentuhnya. Sudah hampir seminggu aku menghilang, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba menghindari kenyataan yang terus menghantuiku. Namun, semakin aku berusaha melarikan diri, semakin aku merasa tersesat. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa terus seperti ini. Aku merasa sedikit lega bisa jauh dari tekanan, tapi di saat yang sama, ada bagian dari diriku yang merasa kosong. Aku sering bertanya-tanya apakah keputusanku untuk pergi adalah hal yang benar. Aku ingin bebas, tapi entah kenapa, aku justru merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Tiba-tiba, suara dering ponsel di dalam tasku mengganggu lamunanku. Aku menghela napas sebelum mengeluarkannya. Aku sudah menyalakan ponsel beberapa jam yang lalu, hanya untuk melihat apakah ada pesan penting. Tapi aku tidak menyangka bahwa begitu aku menyalakannya, panggilan dari Pak Doni langsung masuk. Aku menatap layar itu lama, jari-jariku gemetar. Aku tidak tahu apakah aku harus mengangkatnya atau tidak. Aku tahu dia pasti khawatir, tapi aku juga takut menghadapi kenyataan yang telah kutinggalkan. Namun, sebelum aku sempat membuat keputusan, panggilan itu berakhir. Aku menaruh ponsel itu di atas meja, menghela napas panjang. Tapi sebelum aku bisa kembali tenggelam dalam pikiranku, suara pintu warung yang terbuka membuatku menoleh. Dan di sanalah dia, Pak Doni, berdiri di ambang pintu dengan tubuh basah kuyup karena hujan, matanya langsung menemukan sosokku di sudut ruangan. Aku membeku di tempat. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan, campuran antara kelegaan, kemarahan, dan kesedihan. Aku bisa melihat napasnya yang berat, seolah-olah dia baru saja berlari sejauh mungkin untuk mencariku. Pakaiannya menempel di tubuhnya, air hujan menetes dari rambutnya yang basah. Tapi dia tidak peduli. Yang ada dalam pandangannya hanya aku. Perlahan, dia berjalan mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung menarik kursi di depanku dan duduk. Aku tidak bisa menghindari tatapannya. Mata itu penuh dengan sesuatu yang menusuk hatiku, kekhawatiran yang tulus, kelelahan yang mendalam, dan perasaan yang tidak bisa kusebutkan namanya. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya serak, mungkin karena kehujanan atau mungkin karena menahan emosi. Aku mengangguk pelan, tapi aku tahu itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. "Dinda, kenapa kamu pergi?" tanyanya. Suaranya lebih lembut dari yang aku duga. Tidak ada kemarahan di sana, hanya ketulusan yang membuat dadaku semakin sesak. Aku menunduk,
memainkan ujung lengan jaketku, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya butuh waktu sendiri. Akhirnya aku berkata pelan. Dia menghela napas panjang. Kamu tahu betapa khawatirnya semua orang? Orang tuamu hampir gila mencarimu. Dia berhenti sejenak, menelan ludah sebelum melanjutkan. Aku juga hampir kehilangan akal. Aku menggigit bibir, merasa bersalah. Aku tahu aku telah membuat semua orang khawatir, terutama dia. Tapi saat itu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bermaksud membuatmu khawatir, kataku akhirnya, masih tidak berani menatapnya. Dia diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, aku tahu kamu merasa terjebak. Aku tahu kamu belum siap untuk pernikahan ini. Tapi, Dinda, aku tidak pernah ingin kamu merasa seperti ini. Aku mengangkat kepalaku, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Lalu kenapa kamu tetap menikahiku? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Dia terdiam, menatapku dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Karena aku ingin melindungimu, katanya akhirnya. Karena aku ingin memastikan bahwa kamu tidak akan sendirian. Karena aku mencintaimu. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menatapnya dengan mata membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kata-kata itu terasa begitu nyata, begitu tulus, dan begitu dalam hingga aku tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Dia mencintaiku? Aku menggigit bibir, perasaan di dalam dadaku semakin kacau. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku tidak tahu apakah aku bisa membalas perasaannya atau tidak. Yang aku tahu, saat ini, aku merasa lebih aman dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pergi, aku merasa seperti aku akhirnya menemukan jalan pulang. Aku masih terdiam, membiarkan kata-kata itu bergema di dalam pikiranku. Aku mencintaimu, Dinda. Suara Pak Doni masih terngiang-ngiang, membuat dadaku terasa sesak dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Aku tidak pernah menyangka dia akan mengatakan itu. Tidak sekarang, tidak dalam keadaan seperti ini. Aku menatapnya, mencari kebenaran dalam matanya. Hujan yang membasahi tubuhnya sudah mulai mengering, tapi ekspresi wajahnya tetap sama. Serius, penuh ketulusan, dan sedikit lelah. Aku bisa melihat kantung hitam di bawah matanya, tanda bahwa dia tidak banyak tidur dalam beberapa hari terakhir. Kamu benar-benar mencintaiku? Tanyaku, suaraku lirih. Dia mengangguk tanpa ragu. Aku sadar mungkin aku bukan suami yang kamu inginkan. Aku sadar pernikahan ini tidak dimulai dengan cara yang seharusnya. Tapi perasaanku padamu nyata, Dinda. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku tidak ingin kamu merasa dikurung dalam pernikahan ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Mataku mulai panas. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini aku berpikir bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah paksaan. Sebuah kesepakatan yang dibuat tanpa mempertimbangkan perasaanku. Aku berpikir bahwa aku hanyalah bagian dari sebuah rencana yang sudah ditentukan orang tuaku, tanpa diberi pilihan. Tapi sekarang, mendengar kata-kata Pak Doni, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Dia tidak pernah memaksaku. Sejak awal, dia selalu bersikap sabar, memberiku ruang, mencoba memahami perasaanku meskipun aku terus menolaknya. Dia tidak pernah sekalipun menyalahkanku karena merasa tidak bahagia. Dia bahkan tidak marah ketika aku memilih untuk kabur darinya. Sebaliknya, dia justru menghabiskan hari-harinya mencari keberadaanku, memastikan aku baik-baik saja. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku mengaku jujur. Aku tidak tahu apakah aku bisa membalas perasaanmu atau tidak. Dia tersenyum tipis, seolah-olah dia sudah menduga jawaban itu. Aku tidak meminta kamu untuk langsung mencintaiku, Dinda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Dan aku akan menunggu selama yang kamu butuhkan. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa mencintaiku dengan begitu sabar, tanpa menuntut balasan. Aku tidak tahu apakah aku bisa membalas cintanya. Tapi untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini terjadi, aku mulai melihatnya bukan sebagai seseorang yang mengikatku dalam pernikahan tanpa pilihan, melainkan seseorang yang benar-benar peduli padaku.
Aku mengalihkan pandanganku keluar jendela, menatap rintik hujan yang mulai mereda. Malam terasa lebih tenang dari sebelumnya, seolah-olah beban yang selama ini menyesakkan dadaku perlahan mulai terangkat. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya perjalanan ini akan berakhir, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan melaluinya sendirian. Aku kembali menatapnya dan untuk pertama kalinya, aku memberinya senyuman kecil. "Terima kasih, Mas Doni," kataku pelan. Dia menatapku dengan ekspresi penuh harapan, seolah-olah senyum kecil itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin, memang itulah awalnya. Awal dari perasaanku yang perlahan mulai berubah, awal dari hatiku yang mulai terbuka untuknya. Hujan telah benar-benar reda ketika aku dan Pak Doni meninggalkan warung kopi kecil itu. Jalanan masih basah, aroma tanah bercampur dengan udara malam yang dingin. Aku berjalan pelan di sampingnya, masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Kami tidak banyak berbicara sejak dia menyatakan perasaannya, dan aku bersyukur untuk itu. Aku butuh waktu untuk memproses segalanya, dan sepertinya dia mengerti. Mobilnya terparkir tidak jauh dari sana. Aku melihat jaketnya masih basah kuyup akibat hujan tadi, tapi dia sama sekali tidak mengeluh. Dia justru berjalan sedikit lebih dekat denganku, seolah-olah takut aku akan menghilang lagi. Aku diam-diam mengamati wajahnya saat dia membuka pintu mobil untukku. Garis-garis kelelahan tampak jelas di sana, tapi matanya masih menyeratkan sesuatu yang membuat hatiku bergetar, ketulusan dan kelegaan. Aku masuk ke dalam mobil, duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat mesin mobil dinyalakan dan kami mulai melaju di jalan yang sepi, aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku akan kembali ke rumah. Kembali ke kehidupan yang selama ini ingin kuhindari. Tapi anehnya, kali ini aku tidak merasa seberat sebelumnya. "Aku sudah memberitahu orang tuamu kalau kita dalam perjalanan pulang," ujar Pak Doni pelan, memecah keheningan. Aku mengangguk kecil. "Mereka marah?" tanyaku ragu. Dia menghela napas, menatap jalan di depan dengan ekspresi tenang. "Ibumu lebih banyak menangis. Ayahmu, ya, dia marah. Tapi lebih dari itu, mereka cemas. Mereka benar-benar takut kehilanganmu." Aku menunduk, merasa bersalah. Aku tahu kepergianku bukanlah keputusan yang baik, tapi saat itu aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku ingin lari dari pernikahan ini, dari tekanan yang menghimpitku, dari semua bisikan orang-orang di sekelilingku. Tapi sekarang aku sadar, lari tidak menyelesaikan apapun. Aku mengalihkan pandanganku ke jendela, melihat lampu-lampu kota yang berpendar dalam gelap. "Aku tidak bermaksud menyakiti mereka," bisikku. "Aku tahu," jawabnya lembut. "Tapi lain kali, jangan menghilang begitu saja, Dinda. Jika kamu butuh waktu sendiri, katakan. Aku tidak akan memaksamu untuk selalu ada di sampingku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menghadapi semuanya sendirian." Aku menoleh ke arahnya, mengamati ekspresi serius yang tergambar di wajahnya. Sekali lagi, aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadaku, sesuatu yang hangat, sesuatu yang membuatku ingin percaya bahwa mungkin pernikahan ini tidak seburuk yang kubayangkan. Kami tiba di rumah orang tuaku sekitar setengah jam kemudian. Begitu mobil berhenti, aku bisa melihat siluet ibuku berdiri di balik jendela, menunggu dengan cemas. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu mobil. Dan dalam sekejap, ibuku sudah berlari keluar dan langsung memelukku erat. "Dinda, ya Tuhan, nak, kemana saja kamu?" isaknya di bahuku. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Aku terdiam, hatiku terasa sesak melihat betapa khawatirnya dia. Aku membalas pelukannya erat, berusaha menenangkan dirinya dan juga diriku sendiri. "Maaf, Bu, maaf." Suaraku bergetar. Mataku mulai memanas. Ayahku muncul tak lama kemudian, berdiri dengan ekspresi campuran antara kemarahan dan kelegaan. Dia tidak langsung bicara, hanya menatapku dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke Pak Doni. "Terima kasih sudah membawanya pulang," kata ayah dengan suara rendah. Pak Doni mengangguk hormat. "Maaf, Yah. Saya tidak bisa menemukannya lebih cepat." Ayah menghela napas panjang, lalu menatapku lagi. "Kita bicara di dalam." Aku mengangguk pelan dan berjalan masuk ke rumah bersama mereka. Pak Doni tetap berada di luar sebentar,
mungkin memberiku waktu untuk menyelesaikan urusan dengan keluargaku. Di dalam rumah, aku duduk di ruang tamu, merasa seperti seorang anak kecil yang baru saja ketahuan melakukan kesalahan besar. Ibuku duduk di sampingku, masih menggenggam tanganku erat, seolah-olah takut aku akan menghilang lagi. Kamu tahu betapa takutnya kami, Dinda. Ayah akhirnya berbicara. Kami tidak tahu kemana kamu pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dalam bahaya? Kami bahkan berpikir untuk melapor ke polisi. Aku menunduk, tidak bisa menatap matanya. Maaf, Yah, aku hanya... Aku menggigit bibir, mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya merasa tertekan. Aku merasa semuanya terjadi begitu cepat. Aku merasa tidak punya kendali atas hidupku sendiri. Ayah menghela napas panjang. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Mungkin kami terlalu memaksakan semuanya, tapi kami tidak pernah berniat membuatmu merasa seperti itu. Aku menatapnya, melihat kejujuran dalam matanya. Selama ini, aku hanya melihat pernikahan ini sebagai paksaan, tapi aku lupa bahwa orang tuaku juga hanya manusia. Mereka mungkin membuat keputusan yang tidak kusukai, tapi mereka tetaplah orang tuaku, orang-orang yang mencintaiku dan ingin aku bahagia. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Yah, aku akan mencoba untuk menjalani ini dengan lebih baik. Ayah menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Itu yang kami harapkan, Dinda. Malam itu, aku kembali ke rumah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Aku menyadari bahwa lari dari masalah tidak akan membuat segalanya lebih baik. Jika aku ingin menemukan kebahagiaanku, aku harus menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Dan mungkin, hanya mungkin, pernikahan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Aku pikir semuanya akan lebih mudah setelah aku kembali ke rumah. Aku pikir dengan menyadari ketulusan Pak Doni dan menerima bahwa pernikahan ini adalah bagian dari hidupku sekarang, aku bisa menjalani semuanya dengan lebih ringan. Tapi aku salah. Kehidupan di kampus ternyata lebih kejam daripada yang kubayangkan. Kabar tentang kembalinya aku menyebar begitu cepat, dan bersamaan dengan itu, desas-desus tentang pernikahanku dengan Pak Doni semakin menjadi-jadi. Sebelum aku sempat menyesuaikan diri lagi dengan rutinitas kuliah, bisik-bisik sudah mulai terdengar di mana-mana. Sudah balik. Tuh, pasti habis liburan sama suaminya. Kamu tahu nggak? Katanya dia sengaja kabur biar dikasihani. Aku masih nggak percaya kalau dia bisa dapat nilai setinggi itu tanpa bantuan suaminya. Kalimat-kalimat itu terus menghantui langkahku di lorong kampus. Aku mencoba mengabaikannya, berpura-pura tidak mendengar. Tapi semakin aku berusaha tidak peduli, semakin sering mereka membicarakanku. Mereka tidak peduli apakah aku ada di sekitar atau tidak. Bagi mereka, aku hanyalah topik gosip yang menarik. Aku mulai merasa sesak lagi, seperti dulu sebelum aku memutuskan untuk kabur. Seolah-olah kehidupanku bukan lagi milikku. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berada di bawah sorotan. Setiap kali aku mendapat nilai bagus, orang-orang melihatku dengan tatapan penuh sindiran. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pada awalnya, aku mencoba bertahan. Aku mencoba bersikap profesional di kelas, tetap rajin mengerjakan tugas, tetap bersikap ramah dengan teman-temanku. Tapi perlahan, aku mulai menyadari bahwa beberapa dari mereka tidak lagi memandangku dengan cara yang sama. Dinda, aku cuma mau bilang, aku harap kamu gak salah paham. Ya, ujar Rina, salah satu temanku yang dulu cukup dekat denganku. Aku mengernyit. Salah paham tentang apa? Dia tampak ragu-ragu, lalu menundukkan kepala. Aku cuma merasa kita harus menjaga jarak sedikit. Bukan karena aku percaya gosip, tapi, yah, kamu tahu sendiri gimana orang-orang. Aku nggak mau ikut terseret. Perkataannya menamparku lebih keras dari yang kubayangkan. Jadi begini, aku tidak hanya harus menghadapi rumor yang menyakitkan, tapi juga kehilangan teman-temanku satu persatu. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Aku mengerti. Rina tampak lega mendengar jawabanku, tapi aku sendiri merasa hatiku semakin hancur. Aku mulai merasa sendirian di kampus. Ruang kelas yang dulu terasa seperti tempat yang nyaman sekarang terasa seperti medan perang, di mana setiap orang memperhatikanku dan menungguku melakukan kesalahan.
Aku mulai lebih sering duduk sendiri di perpustakaan, menghindari kantin, bahkan menghindari obrolan dengan orang lain. Aku juga mulai jarang berbicara dengan Pak Doni di kampus. Bukan karena aku marah padanya, tapi karena aku tidak ingin memberi orang lain alasan untuk terus membicarakan kami. Aku tahu dia menyadari perubahan sikapku, tapi dia tidak pernah memaksaku untuk bicara. Dia hanya menatapku dengan ekspresi cemas setiap kali kami berpapasan. Namun, puncaknya terjadi ketika aku menerima pesan anonim di ponselku. Dinda, kalau kamu punya harga diri, kamu harusnya keluar dari kampus ini. Semua orang tahu kamu cuma numpang nama suamimu. Malu, dong. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku menatap layar ponselku lama, seolah-olah berharap huruf-huruf itu akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Tapi tidak. Itu nyata. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang menggenang di mataku. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa malu. Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan kepala yang penuh dengan pikiran. Aku berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah berat, dan seperti yang sudah kuduga, Pak Doni sedang menungguku di ruang tamu. Kamu terlihat lelah, katanya pelan, menatapku dengan sorot mata yang penuh perhatian. Aku menatapnya sejenak, lalu membuang napas panjang. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Arif, kataku akhirnya. Aku capek. Aku capek dengan semua ini. Dia mengernyit, lalu mendekat dan duduk di sampingku. Mereka masih mengolok-olokmu? Tanyanya dengan nada lembut, tapi aku bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Aku mengangguk pelan. Bukan cuma itu. Aku dapat pesan anonim hari ini. Mereka menyuruhku keluar dari kampus. Mata Pak Doni langsung menegang. Rahangnya mengeras, dan aku bisa melihat bahwa dia sedang menahan amarahnya. Siapa yang mengirimnya? Aku menggeleng. Aku nggak tahu. Dan aku juga nggak peduli. Aku menundukkan kepala, menggigit bibirku sendiri. Aku cuma ingin hidup normal lagi, Mas. Aku ingin kuliah tanpa harus merasa seperti aku sedang berjalan di atas bara api. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku lama, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, dengan suara yang lebih tenang dari yang kuduga, dia berkata, "Kita akan hadapi ini bersama, Dinda. Aku janji." Aku menatapnya, mencari kepastian dalam matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kembali ke rumah, aku merasa ada seseorang yang benar-benar berada di sisiku. Mungkin, aku tidak harus menghadapi semuanya sendirian lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi semua ini sendirian. Tapi setidaknya sekarang aku tahu bahwa aku tidak benar-benar sendiri. Pak Doni selalu ada di sisiku. Dan meskipun aku belum sepenuhnya memahami perasaan yang tumbuh di antara kami, aku mulai menyadari bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah berbalik meninggalkanku. Hari itu, aku masih merasa enggan untuk pergi ke kampus. Rasanya seperti memasuki medan pertempuran, di mana setiap tatapan, setiap bisikan, setiap tawa kecil yang terdengar di belakangku bisa menjadi senjata yang menusuk hatiku. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Jika aku ingin mendapatkan kembali hidupku, aku harus belajar melawan. Saat sarapan, aku masih diam, memikirkan semua yang terjadi. Pak Doni, yang duduk di seberang meja, menatapku dengan sorot mata penuh perhatian. "Kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian, Dinda," katanya lembut, seakan bisa membaca pikiranku. "Kalau ada yang mengganggumu lagi, biarkan aku tahu." Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin terlihat seperti perempuan yang selalu berlindung di balik suaminya, jawabku pelan. Dia tersenyum kecil. "Kamu bukan berlindung di belakangku, Dinda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu punya seseorang yang akan berdiri di sampingmu. Ini bukan hanya masalahmu saja. Aku juga bagian dari hidupmu sekarang, dan aku ingin membantumu." Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kata-katanya. Mungkin selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku berpikir bahwa aku harus menyelesaikan semuanya sendiri, bahwa jika aku meminta bantuan Pak Doni, aku hanya akan memperkuat anggapan orang-orang bahwa aku memang bergantung padanya.
Tapi aku lupa bahwa pernikahan bukan hanya tentang aku. Aku tidak sendirian lagi. Di kampus, suasana masih sama. Tatapan penuh sindiran, bisikan-bisikan di belakangku, dan komentar pedas yang seakan menjadi latar belakang kehidupan sehari-hariku. Namun, kali ini aku mencoba untuk tidak membiarkannya menggangguku terlalu dalam. Tapi rupanya, seseorang memutuskan untuk memperburuk keadaan. Ketika aku masuk ke kelas, aku melihat beberapa mahasiswa berkumpul di sudut ruangan, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahku. Aku berusaha mengabaikannya, tapi kemudian seorang mahasiswa laki-laki, Andi, yang cukup dikenal sebagai orang yang suka menyebarkan gosip, tiba-tiba bersuara lantang. Dinda, gimana rasanya punya suami dosen? Enak, ya? Nilai bagus tinggal minta aja, katanya dengan nada mencemooh, cukup keras untuk didengar seluruh kelas. Aku terdiam di ambang pintu, merasa darahku berdesir panas. Aku bisa merasakan semua mata di kelas tertuju padaku, menunggu reaksiku. Jari-jariku mengepal erat, mencoba menahan emosi. Aku bisa saja memilih untuk mengabaikannya. Aku bisa saja pura-pura tidak mendengar dan langsung duduk. Tapi tidak. Aku sudah cukup lama diam. Aku berjalan ke tengah kelas, menatap Andi tajam. Kalau kamu berpikir aku dapat nilai bagus hanya karena menikah dengan Pak Doni, berarti kamu meremehkan kerja keras semua mahasiswa di sini, kataku, suaraku tegas meskipun hatiku berdebar kencang. Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu atau siapapun. Tapi kalau kamu merasa iri, mungkin kamu harus fokus pada kuliahmu sendiri daripada sibuk mengurus hidup orang lain. Ruangan itu hening sejenak. Beberapa mahasiswa tampak terkejut dengan reaksiku. Mungkin karena selama ini aku selalu diam dan menerima. Andi terlihat sedikit tergagap, tidak menyangka aku akan melawan. Saat itu, pintu kelas terbuka, dan Pak Doni masuk. Dia tampaknya mendengar sebagian dari percakapan tadi, karena matanya langsung tertuju pada Andi. Ada masalah di sini? Tanyanya, suaranya rendah tapi berwibawa. Semua orang langsung diam. Andi terlihat gelisah, lalu cepat-cepat menggeleng. Enggak, Pak, kami cuma bercanda. Pak Doni tidak menjawabnya. Dia hanya menatapnya tajam beberapa detik sebelum akhirnya berjalan ke depan kelas dan mulai mempersiapkan materi. Aku bisa melihat Andi menelan ludah dan kembali duduk tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Saat kelas berakhir, aku buru-buru mengemasi barang-barangku dan keluar lebih dulu. Aku tidak ingin ada yang berpikir bahwa aku mendapat perlakuan istimewa dari suamiku sendiri. Tapi sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, Pak Doni menepuk bahuku pelan. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku menatapnya dan mengangguk. Aku harus terbiasa dengan ini, kan? Dia tersenyum kecil, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah perasaan protektif yang membuat hatiku sedikit lebih tenang. Kamu tidak sendirian, Dinda. Jangan pernah lupa itu. Aku mengangguk lagi, kali ini dengan perasaan yang lebih ringan. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak semua rumor itu mulai menyebar, aku merasa sedikit lebih kuat. Mungkin aku tidak bisa mengubah pandangan semua orang tentangku. Tapi aku bisa mengubah caraku menghadapi mereka. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa tidak peduli seberapa sulitnya jalan yang harus kutempuh, aku tidak akan menjalaninya sendirian. Malam itu, aku duduk di ruang kerja kecil di rumah, menatap layar laptop yang penuh dengan dokumen-dokumen kuliahku. Namun, pikiranku tidak berada di sana. Semua yang terjadi akhir-akhir ini terus berputar di kepalaku. Bisikan di kampus, tatapan meremehkan, ejekan yang seolah tak ada habisnya. Aku tahu aku harus kuat, tapi aku juga manusia biasa. Aku lelah. Aku mendengar langkah kaki mendekat. Pak Doni muncul di ambang pintu, memperhatikanku dengan raut wajah khawatir. Kamu sudah makan? Tanyanya. Aku menggeleng tanpa menoleh. Aku tahu dia tidak akan pergi begitu saja setelah mendapat jawaban seperti itu. Benar saja. Dia berjalan masuk dan duduk di kursi di seberang mejaku. Aku merasakan tatapannya, menungguku untuk bicara. Akhirnya, aku menghela napas panjang. Mas, aku sudah berpikir, kataku pelan. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus hidup dengan bayangan orang-orang yang meremehkanku. Dia tidak langsung menjawab, memberiku waktu untuk melanjutkan.
Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku ingin mereka melihat bahwa aku bukan hanya istri seorang dosen. Aku ingin mereka tahu bahwa aku layak mendapatkan nilai bagus karena usahaku sendiri, bukan karena aku menikah denganmu, lanjutku. Pak Doni tersenyum kecil. Aku tahu kamu bisa melakukannya, Dinda. Aku tidak pernah meragukan itu. Aku menatapnya ragu. Tapi bagaimana caranya? Dia bersandar ke kursinya, menatapku dengan tenang. Mulailah dengan satu langkah kecil. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu ada di sini bukan karena aku, tapi karena kerja kerasmu sendiri. Jangan biarkan mereka menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Aku merenungkan kata-katanya. Aku tahu dia benar. Aku tidak bisa mengubah pandangan semua orang, tapi aku bisa mengubah caraku menghadapi mereka. Keesokan harinya, aku pergi ke kampus dengan tekad yang lebih kuat. Aku berusaha untuk tidak memikirkan bisikan dan tatapan orang lain. Aku duduk di kelas, mengangkat tangan untuk bertanya, berpartisipasi dalam diskusi, dan mencoba menunjukkan bahwa aku ada di sini bukan hanya sebagai istri Pak Doni, tapi sebagai mahasiswa yang ingin belajar. Namun, ujian sebenarnya datang lebih cepat dari yang kuduga. Siang itu, setelah kelas selesai, seorang mahasiswa dari jurusan lain, Ratna, menghampiriku di kantin dengan ekspresi penuh sinis. Hebat ya, Dinda. Sekarang kamu makin aktif di kelas. Mau menunjukkan ke semua orang kalau kamu memang pantas dapat nilai tinggi. Nada bicaranya jelas mengandung sindiran. Beberapa mahasiswa lain yang duduk di sekitar kami mulai memperhatikan. Aku bisa merasakan jantungku berdebar, tapi aku tidak ingin mundur lagi. Aku menatapnya langsung. Aku tidak perlu menunjukkan apa-apa ke siapapun, Ratna. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa, belajar. Dia tertawa kecil. Yakin? Atau kamu cuma ingin membuat drama agar semua orang percaya kalau kamu benar-benar pintar? Darahku mendidih, tapi aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan terpancing. Kalau kamu meragukan kemampuanku, Ratna, kita bisa lihat nanti di ujian. Aku tidak butuh kata-kata untuk membuktikan apapun. Aku berbalik pergi sebelum dia bisa membalas. Jantungku masih berdebar kencang, tapi ada perasaan puas yang aneh di dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku tidak lari. Aku melawan. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti ujian berat. Aku belajar lebih giat, menghindari semua gosip, dan fokus pada tugas-tugasku. Aku tahu beberapa orang masih tidak percaya padaku, tapi aku tidak peduli lagi. Aku mulai melihat perubahan kecil. Ada beberapa teman yang mulai menghargai usahaku, beberapa dosen yang memperhatikan kerja kerasku, dan yang terpenting, aku mulai merasa lebih percaya diri. Pak Doni tetap mendukungku dari jauh. Dia tidak pernah ikut campur dalam urusanku di kampus, tapi aku tahu dia selalu ada untukku di rumah. Setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah, dia mengingatkanku bahwa aku sudah berjalan sejauh ini, dan aku tidak boleh kembali ke titik di mana aku hanya menjadi korban keadaan. Ujian akhir tiba, dan aku mengerjakan semua soal dengan penuh keyakinan. Tidak ada bantuan dari siapapun, tidak ada perlakuan istimewa. Hanya aku dan kemampuanku sendiri. Saat hasil ujian diumumkan, aku melihat namaku di daftar mahasiswa dengan nilai tertinggi. Aku berhasil. Aku menatap layar pengumuman itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan hanya tentang angka, ini tentang pembuktian. Aku berjuang untuk mendapatkan kembali harga diriku, dan aku berhasil. Ketika aku keluar dari gedung fakultas, aku melihat Pak Doni menungguku di bawah pohon. Dia tersenyum saat aku menghampirinya. Kamu berhasil, katanya bangga. Aku mengangguk, menahan air mata bahagia. Aku berhasil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku melihat seorang wanita yang berbeda dari beberapa bulan lalu. Dulu, aku adalah seorang mahasiswi yang kebingungan, terjebak dalam pernikahan yang kurasa terlalu cepat, merasa seolah-olah hidupku telah diambil alih oleh orang lain. Kini, aku melihat seseorang yang lebih kuat. Seseorang yang telah berjuang untuk membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan tempatnya di dunia ini, bukan karena statusnya sebagai istri seorang dosen,
tetapi karena kerja kerasnya sendiri. Aku menghembuskan napas pelan, membiarkan perasaan puas dan lega menyelimuti hatiku. Ujian semester telah berlalu, dan hasilnya membuktikan segalanya. Tidak ada lagi yang bisa meremehkan kemampuanku. Aku tidak butuh kata-kata orang lain untuk menentukan siapa diriku. Saat aku keluar dari kamar, Pak Doni sudah menungguku di ruang tamu dengan secangkir kopi di tangannya. Dia menatapku dengan senyum hangat, seolah-olah dia tahu bahwa aku sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Kamu terlihat berbeda," katanya, suaranya lembut tapi penuh makna. Aku tersenyum kecil, duduk di sofa di sebelahnya. "Apa maksudmu?" Dia mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Sepertinya kamu lebih percaya diri, lebih tenang." Aku mengangguk pelan, menyesap kopi yang diberikannya. Aku merasa seperti akhirnya menemukan jalanku sendiri. "Mas, aku tidak akan berbohong. Awalnya aku benar-benar membenci semua ini. Aku membenci kenyataan bahwa aku dijodohkan, bahwa aku harus menikah dengan seseorang yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku merasa hidupku bukan milikku lagi." Dia mendengarkan dengan sabar, tidak menyela, membiarkanku mengungkapkan semua yang ada di hatiku. "Tapi sekarang, aku mengerti," lanjutku. "Mungkin awalnya aku memang merasa terjebak, tapi kenyataannya, akulah yang selama ini membelenggu diriku sendiri. Aku terlalu sibuk mendengarkan apa yang orang lain katakan, terlalu takut dengan penilaian mereka, sampai aku lupa bahwa aku punya kendali atas hidupku sendiri." Pak Doni tersenyum, matanya penuh dengan kebanggaan yang membuat hatiku menghangat. "Aku selalu tahu bahwa kamu akan sampai di titik ini, Dinda. Aku hanya menunggu waktu sampai kamu menyadarinya sendiri." Aku menatapnya lama, menyadari sesuatu yang selama ini mungkin sudah ada, tapi aku terlalu buta untuk melihatnya. Aku telah menikah dengan pria yang tidak pernah memaksaku untuk menjadi seseorang yang bukan diriku. Dia tidak pernah menuntutku untuk mencintainya atau menerima pernikahan ini dengan bahagia sejak awal. Sebaliknya, dia hanya diam di sampingku, mendukungku, dan menunggu dengan sabar sampai aku siap membuka hati. Dan sekarang, aku merasa bahwa hatiku benar-benar mulai terbuka. Beberapa bulan berlalu, dan aku akhirnya menyelesaikan skripsiku. Hari itu, setelah seminar proposal terakhir, aku berjalan keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega yang luar biasa. Aku telah melewati perjalanan panjang, bukan hanya dalam menyelesaikan studiku, tetapi juga dalam menemukan siapa diriku sebenarnya. Saat aku keluar dari gedung, aku melihat Pak Doni berdiri di bawah pohon yang sama tempat dia dulu menungguku setelah hasil ujian diumumkan. Ada sesuatu tentang cara dia menatapku yang membuat dadaku terasa hangat. Aku berjalan mendekatinya, dan sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, dia tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu bisa melakukannya." Aku tersenyum, merasakan air mata kebahagiaan menggenang di mataku. "Terima kasih, Mas, untuk semuanya." Dia menatapku dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di mataku. "Jadi, setelah semua yang kita lalui, bagaimana perasaanmu sekarang?" Aku menghela napas, menatap langit yang mulai berubah warna saat senja tiba. Aku merasa bebas. Dia tersenyum, tapi kali ini ada sesuatu yang lebih di balik senyum itu. Seperti harapan, atau mungkin cinta. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi melihatnya sebagai seseorang yang dipaksakan kepadaku. Aku melihatnya sebagai seseorang yang telah bersamaku melalui semua ini. Seseorang yang telah menunjukkan kepadaku bahwa cinta bukan selalu tentang romansa yang membara sejak awal, tapi tentang kesabaran, pengertian, dan kehadiran tanpa syarat. Aku mengambil langkah maju, meraih tangannya, dan menggenggamnya erat. Dia tampak terkejut sesaat, tapi kemudian tersenyum hangat. "Mari kita mulai dari awal," kataku pelan, tulus dari lubuk hatiku yang terdalam. Sebagai suami dan istri, dan mungkin juga sebagai dua orang yang ingin saling mengenal lebih dalam. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Aku akan sangat senang melakukannya. Dan saat itu, aku tahu, perjalanan kami mungkin masih panjang, masih penuh dengan tantangan, tapi kali ini, aku tidak lagi merasa terpaksa. Aku memilih untuk berjalan bersamanya, bukan karena aku harus, tetapi karena aku ingin. Dan itulah yang membuat semua perbedaan.